Kita memuji keberhasilan KPK mengungkap berbagai macam kasus korupsi, tetapi menurut saya, tetapi tentu saja kita menginginkan agar pengungkapan kasus korupsi ini lebih komprehensif. Berhentinya faktor produksi membuat korporasi tidak bisa menservis publik, melayani publik dengan barang dan jasa kebutuhan yang mungkin sangat dibutuhkan. Apalagi di BUMN itu uh, uh, faktor produksinya kebanyakan adalah menguasai hajat hidup orang banyak atau sisi-sisi pertahanan keamanan negara. Nek juku iwak neng banyu, banyu nih ojo itu. Kita ambil ikan di air, tapi airnya jangan sampai keruh. Atau dalam bahasa Aceh ada namanya kalau ada ular kita pukul ular pakai ranting. Gimana caranya ulu bumate ranting di batang. Ataupun begitu dikatakan bahwa BUMN ini korupsi, rugi dan lain sebagainya, yang paling kita khawatirkan proses produksi dan lain sebagainya itu berhenti. Nah, dengan bisnis judgment rule kita berharap bahwa yang salah harus bertanggung jawab dan tertangkap, tapi yang memang tidak bersalah atau proses produksi untuk kepentingan bangsa dan negara serta rakyat banyak itu terselamatkan. Kita lihatlah misalnya Hembalang. Begitu sudah dibangun triliunan, begitu ada penangkapan, apa yang sudah dibangun tersebut itu langsung tidak bisa digunakan, tidak bisa diproyeksikan lagi. Ini tentu saja penyelesaian masalah korupsi bisa-bisa membuat kerugian itu bertambah-tambah. Bagaimana terus mengantisipasi kerugian yang bertambah-tambah ini apabila proses hukum dilakukan? Sehingga dalam prinsip bisnis menurut salah satunya adalah apa direksi atau siapapun yang terlibat sebagai shareholder dalam koordinasi selain efisiensi dan lain sebagainya juga memikirkan manajemen risiko. Manajemen risiko apabila ada sebuah risiko maka diminimalisir, diperbaiki atau dipulihkan keadaan seperti semula sehingga tujuan korporasi tersebut tercapai. Itu merupakan nilai luhur dalam kita berkorporasi atau berproduksi begitu. Ini harus dihitung betul dengan cermat sehingga bagi kita juga harus disajikan pembanding apabila kasus ini dilanjutkan kerugian berapa, ininya berapa. Nah, bagaimana hubungannya antara sistem peradilan pidana kita dengan sistem bisnis judgment rule yang harus kita bangun dalam sebuah sistem hukum korporasi? Karena setiap undang-undang, setiap hukum membentuk subsistem, pidana ada subsistem, korporasi juga sebagai subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional itulah secara politik hukum harus mampu memfasilitasi dan membawa ke perkembangan yang lebih maju, lebih berperadaban, dan korporasi kita atau bangsa kita eh, bisa bertanding dan berdampingan dengan bangsa-bangsa lain yang besar. Sehingga penting sekali menyelamatkan soal-soal faktor produksi. Nah, hukum pidana itu sebenarnya merupakan ultimum remedium, obat terakhir. Apabila hukum lain tidak mampu menyelesaikan persoalan itu. Ada di dalam hukum pidana itu prinsip, terutamanya tindak pidana korupsi, prinsip bahwa
pengembalian uang itu tidak bisa menghapuskan korupsinya. Sehingga orang walaupun dia kembalikan uang, mungkin dipertimbangkan untuk meninggalkan hukuman, tetapi ini sedangkan ya, sedangkan dalam prinsip business judgment rule salah satu dikenal dengan yang sedang dipromosikan oleh PBB untuk tindakan korporasi itu restoratif justice misalkan. Karena pidana ultimum remedium ada di dalam hukum korporasi, ada restoratif justice. Apabila terjadi kesalahan, kerugian dalam kontrak, maka reversible condition, diperbaiki dulu kondisinya secara maksimal. Sehingga audit terhadap korporasi bukan audit yang membunuh, yang memukul, yang menghukum, tapi audit apakah audit keuangan maupun audit hukum itu dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Sehingga faktor produksi maksud saya, sehingga faktor produksi itu bisa hidup tumbuh kembali. Karena pasti sudah ada modal dan investasi yang dimasukkan di dalamnya. Dalam konteks BUMN perlu diingat bahwa investasi kebanyakan merupakan investasi negara atau uang rakyat gitu. Jadi seperti filsafah kalau di dalam bahasa Jawa, nek juku iwak neng banyu, banyu ini ojo mblitu. Kita ambil ikan di air tapi airnya jangan sampai keruh. Atau dalam bahasa Aceh ada namanya kalau ada ular kita pukul ular pakai ranting, gimana caranya ulu bumate ranting dek watak.